Halo guys, kalau di Cina ketika kita jadi pejabat negara, maka sebelum dilantik kita dibawa ke penjara nih, untuk melihat bagaimana nasib kita nih kalau melakukan korupsi. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau di Indonesia diajak camping dengan tenda VIP, fasilitas negara, seragam baru setiap hari, dan hasilnya korupsi makin menjadi. Ya, dalam memberantas korupsi, Cina memang sangat efektif ya, dengan cara presidennya membuat pernyataan perang gitu kepada koruptor. Nah, pernyataan perang presiden sebagai panglima tertinggi ini bisa digunakan untuk mengambil kendali dan tindakan untuk memberantas musuh-musuh negara tanpa perlu proses hukum yang bertele-tele. Nah, para koruptor ini dicari dan ditangkap dengan operasi militer, operasi intelijen gitu ya. Dan kalau tertangkap, maka diperlakukan sebagai desersi dan dihukum dengan hukuman perang. Nah, lalu apakah tindakan seperti ini tidak rawan untuk disalahgunakan oleh kekuasaan? Ya tentu saja, sangat rawan ya, dan bisa digunakan sebagai alat bagi penguasa. Tapi pilihan lainnya juga jauh lebih buruk, karena para pelanggar hukum yang punya uang yang sangat banyak justru bisa merusakkan semua instrumen hukum dan menjadikan seluruh bangsa sebagai sandera. Ya, sekarang ini kita harus sadar mengapa Indonesia selalu gagal atau kalah dari negara lain dalam menggandeng investor asing. Nah, banyak investor asing yang hebat-hebat yang sudah diundang gitu, dan kita minta untuk menanamkan modal dan membangun industri di sini. Tapi ternyata mereka lebih memilih ke negara-negara tetangga ya, seperti Vietnam misalnya. Karena para investor besar itu tidak percaya dengan kondisi politik negeri ini. Mereka melihat adanya uncertainty politik gitulah, yang penuh resiko gitu. Proses demokrasi yang dijalankan juga dengan dengan cara-cara yang tricky ini membuat mereka jadi ragu-ragu. Cara-cara yang manipulatif gitu ya. Tidak peduli etika, hingga bersifat korup karena dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, itulah persepsi asing, persepsi para investor, dan juga persepsi media-media global yang suaranya banyak terakomodasi dalam laporan-laporan investigasi, seperti lembaga para jurnalis global OCCRP kemarin ini yang menghebohkan itu. Nah, hanya investor yang mentolerir perilaku korup, yang masih mau bergandengan atau bekerja sama gitu dengan yang korup juga gitu ya. Jadi itu justru harus jadi perhatian sebagai penegakan hukum, khususnya KPK kita. Nah, dengan kondisi demikian, semoga Pak Presiden, Pak Prabowo memiliki semangat dan kekuatan untuk menghentikan kondisi buruk yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita ini. Hanya dengan ketegasan dan keberanian dari Presiden, dari Pak Prabowo dalam penegakan hukum, menindak para koruptor dengan tidak pandang bulu. Nah, jika itu dilakukan, maka citra pemerintahan Indonesia akan kembali baik. Nah, memotong rantai ikatan dengan para koruptor yang sudah terlanjur ada di mana-mana, ini merupakan satu keharusan dan menjadi tantangan terberat buat Pak Prabowo ini. Tapi hal ini juga harus dilakukan segera gitu ya. Karena tanpa tindakan tegas dari Presiden Prabowo, rakyat akan makin kecewa, dan Indonesia bisa semakin terpuruk dan merana nantinya. Salam.